Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rostiana Dewi. Saya pembimbing literasi Leksan Bedas dari SDN Cikancung 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review buku yang telah saya baca, di mana saya menggunakan teknik Ishikawa Fishbone. Di dalam teknik ini terdapat dua bagian, yaitu bagian cause atau penyebab dan bagian effect atau pengaruh. Di bagian cause terdapat bagian ekor, di mana di bagian tersebut dijelaskan deskripsi mengenai buku yang dibaca berupa judul, penulis, dan penerbit. Judul buku yang saya baca yaitu Si Pahit Lidah. Penulisnya Rini Kurniasih dan U. Syahbudin. Diterbitkan oleh SIPI Pustaka Setia. Kemudian di bagian tulang ikan terdapat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu 5W1H. W yang pertama, what? Menceritakan tentang apa buku yang dibaca? Buku yang saya baca menceritakan tentang seorang pemuda bernama Serunting yang memiliki kesaktian lewat ucapannya, di mana semua yang dia ucapkan akan menjadi kenyataan, baik perkataan yang buruk ataupun perkataan yang baik. Kemudian W yang kedua, where atau di mana tempat kejadian di dalam peristiwa tersebut. Tepatnya di daerah Sumatera Selatan, khususnya di Padang Langgar, di Sawah Ladang, kemudian di Desa Kroe, di Bukit Serut, di Kerajaan, dan di Desa Seberkas. W yang ketiga yaitu when, kapan terjadinya peristiwa tersebut. Dahulu kala pada zaman di mana si Serunting meninggalkan sejarah bagi masyarakat Sumatera Selatan. Kemudian W yang keempat yaitu who atau siapa. Siapa pemeran atau tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Pemeran utama yaitu Serunting, kemudian pemeran pendukung ada Putri Tenggang yang merupakan ibu Serunting, kemudian Koyang Panjang, ayah Serunting, kemudian Putri Lenggang, Siti Tabing istri Serunting, Ritabing ipar Serunting, Sanggul Bergulung, Raksasa Sepapal, dan Raksasa Mata Empat. W yang terakhir yaitu why. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena rasa sakit hati dan dendam yang dirasakan oleh Serunting terhadap istrinya Siti Tabing dan iparnya Ritabing, di mana Siti Tabing membocorkan kelemahan yang dimiliki oleh Serunting kepada kakaknya Ritabing. Pada waktu itu, Serunting dan Ritabing sedang memperseterukan sengketa lahan. Nah, di sana Serunting merasa sakit hati akan pengkhianatan yang dilakukan oleh Siti Tabing. Ia mencari kekuatan dan diberikan oleh Sang Maharaja, yaitu berupa kekuatan di mana segala ucapannya menjadi kenyataan. Maka daripada itu dia dijuluki dengan Si Pahit Lidah. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Singkat cerita, Serunting memiliki kekuatan yang diberikan oleh Sang Maharaja tersebut. Kekuatan Serunting sangat dahsyat, bahkan tidak dimiliki oleh orang lain. Ia mengucapkan segala hal yang buruk maupun yang baik, dan kemudian semua itu terjadi di kenyataannya. Pada awalnya, Serunting menggunakan kekuatan atau kesaktian tersebut untuk menyumpahi siapa saja yang membuatnya kesal. Tetapi lama-kelamaan ia menggunakan kekuatan tersebut untuk menolong masyarakat sekitar. Contohnya, ia mengubah tanah gersang di suatu daerah menjadi tanah yang subur. Dari awalnya ia dikenal sebagai si pahit lidah yang jahat. Dengan bantuan tersebut, masyarakat menganggapnya sebagai pahlawan. Nah, hikmah yang dapat saya ambil setelah membaca buku tersebut yaitu, apabila siapa saja seseorang yang dikaruniai keistimewaan atau kelebihan oleh Tuhan, hendaknya digunakan untuk hal baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Apabila kelebihan yang dimiliki digunakan untuk hal buruk, pasti akan merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Seperti apa yang dialami oleh Serunting. Ia kehilangan kedua istrinya karena ucapan yang tidak dipikirkan sebelumnya. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.